Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan membahas ringkasan atau rangkuman materi PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 12 SMA atau SMK semester 2. Oke, pada semester 2 ini kita akan membahas yaitu dari sekitar 9 bab ya, yaitu dari bab 10 sampai bab 18. Bab 10-nya itu permainan bola kecil, bab 11 atletik, bab 12 pencak silat, bab 13 kebugaran jasmani, bab 14 senam, bab 15 senam aerobik, bab 16 renang, bab 17 aktivitas luar kelas, dan bab 18 itu pola hidup sehat. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, bab 10-nya itu permainan bola kecil. Nah, softball adalah permainan bola kecil dalam bentuk tim yang terdiri atas 9 pemain. Keahlian dasar yang harus dimiliki pemain softball antara lain melempar bola atau throwing, menangkap bola atau catching, memukul bola atau batting, menghalang bola tanpa ayunan atau bunting, serta lari ke base atau meluncur base running and sliding. Posisi-posisi pemain pada permainan softball yaitu pitcher atau pelempar bola, catcher atau penangkap bola, first baseman atau penjaga base 1, second baseman atau penjaga base 2, dan shortstop dan third baseman atau penjaga base 3, serta outfielder yang terdiri atas left fielder, middle fielder, and right fielder. Nah, sliding adalah berhenti pada satu base sambil menahan luncuran. Outfielder adalah penjaga sisi luar lapangan. Home run adalah berlari menuju home plate atau base 4 sebagai fast base terakhir setelah berhasil memukul bola secara sah dan berhasil melewati base 1, base 2, base 3. Bab 11 itu atletik. Nah, lompat tinggi merupakan nomor atletik yang dilakukan dengan melewati palang penghalang yang dipasang pada ketinggian tertentu. Nah, fase-fase yang harus dilalui pada lompat tinggi yaitu awalan, bertolak, melewati palang, dan diakhiri dengan pendaratan. Bab 12-nya itu pencak silat. Nah, pertandingan pencak silat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu kategori tanding, kategori tunggal, kategori ganda, dan kategori regu. Berdasarkan umur, kategori tanding dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu pertama golongan remaja untuk putra-putri berumur 14-17 tahun, golongan dewasa untuk putra-putri berumur 17-35 tahun. Ada 4 jenis aba-aba dalam pencak silat, yaitu bersedia, mulai, berhenti, dan serta pasang dan silat. Bab 13 itu kebugaran jasmani. Nah, unsur-unsur penting yang mendukung tingkat kebugaran jasmani antara lain itu daya tahan, kelentukan, persendian, kekuatan otot, dan kelincahan. Beberapa bentuk latihan kondisi fisik yaitu sit up, push up, chin up, lari jarak pendek, lari bolak-balik atau shuttle run, mengangkat kaki, dan setengah menekukkan kaki. Tes kebugaran jasmani adalah suatu instrumen atau alat yang dipergunakan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kebugaran jasmani. Latihan sit up bertujuan untuk melatih kekuatan otot perut. Latihan push up bertujuan untuk melatih kekuatan otot lengan. Latihan chin up bertujuan untuk melatih otot bicep dan punggung. Latihan jarak pendek bertujuan untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru atau cardiorespiratory endurance. Shuttle run atau lari bolak-balik bertujuan untuk melatih kelincahan. Latihan mengangkat kaki bertujuan untuk melatih kekuatan punggung. Latihan setengah menekukkan kaki berfungsi untuk melatih kekuatan dan daya tahan kaki. Rangkaian tes kebugaran jasmani yaitu lari 60 meter, gantung angkat tubuh untuk putra dan gantung siku tekuk untuk putri, baring duduk loncat tegak, dan lari 1200 untuk putra atau lari 1000 untuk putri. 1000-nya itu 1000 meter ya. Oke, lanjut. Bab 14 itu senam. Nah, lompat kangkang memerlukan kekuatan tolakan dan kelenturan pada persendian pinggul. Meroda adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan. Rolling merupakan tumpuan sepanjang daerah, tumpuan dengan cara memutar badan terus-menerus. Bab 15 itu senam aerobik. Senam aerobik adalah serangkaian gerak yang dipilih secara sengaja dengan cara mengikuti irama musik yang juga dipilih
sehingga melakukan gerakan dengan ketentuan ritmis, kontinuitas, dan durasi tertentu. Beberapa variasi gerakan senam aerobik dengan dingklik yaitu menyilang di atas dingklik, langkah A, langkah ke kiri, sudut ke sudut, over the top, lunge, langkah V, berjongkok, langkah T, dan langkah memutar. Oke, latihan meluncur pada senam aerobik antara lain luncuran adduksi, meluncur jongkok, luncuran atletik, diagonal lunge, dan stationary skating slide. Poko-poko adalah seni menyanyi dan menari khas dari masyarakat Manado. Manfaat poko-poko yaitu dapat menurunkan berat badan, meningkatkan denyut jantung, dan meningkatkan HDL. Bab 16 itu renang. Pola air merupakan permainan air yang dimainkan secara beregu, dan masing-masing regu terdiri atas 7 pemain. Nah, gaya dalam renang yang digunakan dalam permainan polo air ya, antara lain itu gaya dada, gaya punggung, gaya bebas, gaya miring, injak-injak air, dan loncat-loncat di air. Nah, renang estafet dimainkan secara beregu yang terdiri atas 4 perenang dengan urutan gaya yang digunakan yaitu gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya bebas. Oke. Renang pertolongan atau renang penyelamatan bertujuan untuk menyelamatkan seseorang yang sedang tenggelam. Gaya renang yang digunakan untuk renang pertolongan yaitu gaya miring, karena merupakan gaya yang paling bertenaga, dan gaya bebas dengan posisi kepala di atas permukaan air sehingga dapat melihat korban. Bab 17 itu aktivitas luar kelas. Nah, rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Berkemah adalah kegiatan rekreasi di luar ruangan, baik di lingkungan sekolah ataupun di alam terbuka. Kegiatan di alam bebas merupakan aktivitas yang dilakukan di luar ruangan, misalnya penggunungan atau pantai dengan maksud tujuan tertentu. Wisata budaya adalah kunjungan ke tempat-tempat tertentu yang memiliki nilai sejarah, tradisi, seni, keagamaan, dan purbakala. Karya wisata adalah kegiatan untuk mengisi waktu luang yang bersifat pemulihan kembali kondisi seseorang dari semua beban yang timbul akibat rutinitas sehari-hari. Evaluasi kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sangat penting dilakukan untuk mengetahui hasil kunjungan dan sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan yang akan datang. Bab 18 itu pola hidup senang. Pola hidup sehat ya, bukan pola hidup senang. Oke, pola hidup sehat. Sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, mental atau rohani, sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, atau serta kelemahan. Nah, usaha kesehatan pribadi adalah usaha-usaha untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan sendiri untuk memperoleh kesenangan hidup dan mempunyai tenaga kerja sebaik-baiknya. Usaha untuk menjaga kesehatan pribadi antara lain itu memelihara kebersihan diri, mengkonsumsi makanan sehat, istirahat dan tidur, berolahraga secara teratur, menghindari terjadinya penyakit, meningkatkan taraf kecerdasan dan rohani, melakukan check up, menjauhi narkoba, menghindari minuman alkohol, serta tidak merokok. Usaha untuk menjaga kesehatan lingkungan antara lain dengan memberantas sumber penyakit menular, peningkatan taraf hidup sehingga dapat memelihara dan memperbaiki kesehatan, mencegah penyebaran lingkungan, serta memanfaatkan dan memproses limbah. Oke, sekian dulu, terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe.